Sekarang kita masuk ke KD15, yaitu operasi metrik. Dalam operasi metrik ini kita akan membahas tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian metrik. Tapi sebelumnya kita akan membahas apa itu metrik, apa itu baris, apa itu kolom, dan juga ordo. Ya, yang pertama, pengertian metrik. Apa itu metrik? Metrik adalah kumpulan data, biasanya berupa kumpulan angka yang disusun rapi secara berbaris-baris dan berkolom-kolom sehingga menyerupai persegi panjang. Kita lihat contoh metrik. Nah, ini adalah contoh metrik. Nah, di sini kan kita bisa lihat ada 21 angka yang ditata secara rapi. Penataannya itu seperti orang kalau sedang melakukan baris berbaris. Nah, yang dimaksud berbaris-baris dan berkolom-kolom di sini, kalau kita lihat, ini kan ada yang ditata ke sini dan ada yang ditata ke sana. Ini juga ada yang ditata ke sini dan juga ada yang ditata ke sana. Nah, kalau di metrik itu penataan yang ke sini itu dinamakan penataan baris, sedangkan yang ke sana itu disebut penataan kolom. Jadi di sini kita lihat bahwa nanti penataannya itu terdiri dari beberapa barisan dan juga beberapa kolom. Jadi itu yang disebut berbaris-baris dan berkolom-kolom. Nah, kalau begitu keduanya ini akan terdiri dari 3 baris, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan akan terdiri dari 7 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, biasanya metrik ini digunakan untuk menyajikan data dari sebuah tabel secara ringkas. Jadi ini saya contohkan ada sebuah tabel dari hasil pertandingan grup A Liga Champions sebagai berikut. Ini misalkan ada 3 tim. Ini tim Arsenal main 6 kali, menang 4 kali, seri 2 kali, dan belum pernah kalah. Nah, kalau data dari tabel ini saya buat metrik, maka akan menjadi seperti ini. Jadi akan ada 3 baris. Di mana baris pertamanya, yang ini ya, yang ini adalah mewakili data dari skor Arsenal. Kemudian untuk baris yang kedua, itu akan berisi tentang data dari skor tim Ludogorets. Kemudian untuk baris yang ketiga akan berisi data tentang skor tim FC Bali. Selain itu juga di sini kita bisa lihat ada 4 kolom data. Di mana kolom yang pertama ini mewakili atau berisi tentang data skor jumlah permainan. Sedangkan untuk kolom yang kedua mewakili data skor jumlah menang. Sedangkan untuk kolom yang ketiga berisi data skor jumlah seri. Sedangkan untuk kolom yang terakhir, kolom keempat, berisi data tentang skor jumlah kekalahan dari setiap pemain. Sekarang kita akan membahas tentang baris dan kolom. Apa itu baris dan kolom? Di awal tadi sudah saya beri gambaran tentang baris dan kolom. Apa itu baris? Baris adalah urutan dari paling atas ke bawah. Jadi untuk menghafalkannya, kita cukup hafalkan angka yang berada di paling depan. Ini karena baris awalnya B, maka artinya ke bawah. Sedangkan kolom adalah urutan dari paling kiri ke kanan. Untuk menghafalkannya, kita juga cukup menghafalkan angka yang ada di paling depan. Karena ini kolom, maka angka paling depannya adalah K, kolom, yang artinya ke kanan. Jadi kalau baris itu urutan ke bawah, sedangkan kolom adalah urutan ke kanan. Kemudian kita akan cari tahu apa itu ordo. Ordo adalah ukuran sebuah metrik yang ditunjukkan dengan banyaknya baris dan banyaknya kolom. Jadi penulisan ordo sebuah metrik itu cara penulisannya adalah banyaknya baris kali banyaknya kolom. Misal, diketahui sebuah metrik ini berapakah ordonya, berarti kita harus tahu dulu jumlah barisnya. Jumlah baris itu yang ke bawah ya. Karena tadi artinya baris itu ke bawah. Nah, berarti metrik ini mempunyai 3 barisan. Sedangkan kolomnya adalah berarti yang ke kanan. Karena kolom artinya ke kanan. Berarti 1, 2, 3, 4. Ada 4 kolom.
Jadi penulisan ordonya adalah 3 kali 4. Artinya apa? Artinya bahwa metrik tersebut mempunyai 3 baris dan 4 kolom. Jadi jangan sampai kebalik, harusnya baris dulu baru kolom, karena B dan K itu akan bakalan duluan B. Kemudian kita belajar tentang penamaan metrik dan anggota metrik. Sebuah metrik itu dapat diberi nama. Pemberian nama sebuah metrik itu diharuskan menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Misalkan saja ini, ada sebuah metrik ini, kemudian saya beri nama metrik ini dengan metrik A. Maka nanti bisa saya tuliskan seperti ini. Ini cara membacanya adalah metrik A itu mempunyai anggota yang terdiri dari 12 angka, yaitu yang terdiri dari angka 1, 4, 5, 9, 3, 3, 2, 4, 7, 6, 8, 2. Itu adalah cara memberi nama sebuah metrik. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang letak atau posisi anggota metrik. Jadi yang namanya sebuah metrik itu pasti akan mempunyai beberapa anggota, dan pasti setiap anggota itu akan mempunyai posisi yang berbeda-beda. Ada yang letaknya paling atas dan ada yang letaknya paling bawah, serta ada yang letaknya paling kiri dan ada yang letaknya paling kanan. Nah, letak posisi anggota metrik itu harus ditunjukkan menggunakan urutan baris dan juga urutan kolom. Misal, diketahui sebuah metrik A ini, maka tentukan yang A, anggota yang terletak di baris kedua, yang B, anggota yang terletak di kolom ketiga. Ya, langsung kita jawab. Yang pertama yang ditanyakan adalah anggota baris kedua. Di awal sudah dibahas bahwa yang namanya urutan baris adalah urutan dari atas ke bawah. Maka anggota yang berada di barisan ke bawah adalah, coba kita hitung dari atas, 1, 2. Maka anggota yang berada di barisan kedua adalah 3, 3, 2, 4. Karena keempat angka ini terletak di urutan kedua dari atas. Kita coba lihat, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kemudian yang B, yang ditanyakan adalah anggota yang terletak di kolom ketiga. Di awal juga sudah dijelaskan bahwa yang namanya kolom itu adalah urutan dari kiri ke kanan. Maka anggota yang terletak di kolom ketiga adalah, coba kita hitung, dari kiri ke kanan, 1, 2, 3. Jadi anggota yang terletak di kolom ketiga adalah 5, 2, 8. Kenapa? Karena ketiga angka ini berada di urutan ketiga dari kiri. Coba kita lihat, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Atau bisa juga posisi suatu anggota metrik itu ditunjukkan dengan simbol seperti ini, AIJ. Cara membacanya adalah anggota metrik A yang berada di baris ke I dan kolom ke J. Berarti tetap yang dibaca itu barisnya dulu baru kolomnya, karena B lebih dulu daripada K. Jadi A yang di sini menunjukkan nama metriknya, sedangkan I menunjukkan urutan barisnya, sedangkan yang J ini menunjukkan urutan kolomnya. Misal B25, cara membacanya adalah anggota B yang berada di baris kedua kolom kelima. Contoh, diketahui sebuah metrik B ini, tentukan. Jadi yang dimaksud elemen-elemen di sini sama artinya dengan anggota-anggota atau entry. Yang pertama yang ditanyakan adalah anggota-anggota baris kedua. Harus selalu diingat bahwa yang namanya baris itu adalah urutan dari atas ke bawah. Maka anggota yang terletak di baris kedua adalah, coba kita hitung, 1, 2. Maka anggota yang berada di baris kedua adalah 0, min 8, min 4, 3. Kenapa? Karena keempat ini terletak di urutan kedua dari atas. Kita coba lihat, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kemudian yang B, yang ditanyakan adalah anggota-anggota kolom ketiga. Tetap harus diingat bahwa yang namanya kolom itu adalah urutan dari kiri ke kanan. Maka anggota yang terletak di kolom ketiga, coba kita hitung, 1, 2, 3. Maka anggota yang berada di kolom ketiga adalah 6, min 4, 7. Kenapa? Karena ketiga ini berada di urutan ketiga dari kiri. Coba kita lihat, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
3. Kemudian yang C, yang ditanyakan adalah anggota baris kedua dan kolom ketiga. Berarti ini ada dua syarat ya. Kita harus tetap ingat, baris itu yang ke sini, kolom itu yang ke sana. Karena harus memenuhi dua syarat, maka anggota yang memenuhi dua syarat tersebut adalah cara mencarinya. Kita cari barisnya dulu. Ini baris kedua, berarti kita hitung ke bawah 1, 2. Kemudian baru kita hitung kolom ketiga, dihitung dari kiri ke kanan, berarti 1, 2, 3. Jadi anggota yang berada di baris kedua dan kolom ketiga itu adalah min 4. Kenapa? Karena min 4 ini terletak di urutan baris kedua dan urutan kolom ketiga. Kemudian yang D yang ditanyakan adalah D24. Sebelumnya sudah dibahas bahwa jika ada seperti ini cara membacanya adalah anggota metrik D yang berada di baris kedua kolom ke-4. Berarti ini juga punya dua syarat, harus baris kedua dan kolom ke-4. Tetap harus ingat bahwa yang ke sini adalah urutan baris, yang ke kanan adalah urutan kolom. Karena harus memenuhi dua syarat, maka cara untuk menemukan anggotanya yang terletak di baris kedua dan kolom ke-4 ini adalah kita cari barisnya dulu. Baris kedua berarti ke bawah 1, 2. Kolom ke-4 berarti urutan ke kanan 1, 2, 3, 4. Jadi anggota yang terletak di baris kedua dan kolom ke-4 adalah yang berada di perpotongan ini, yaitu 3. Kenapa? Coba kita lihat. 3 ini terletak pada urutan baris kedua 1, 2 dan urutan kolom ke-4 1, 2, 3, 4. Kemudian yang E, yang ditanyakan adalah ordo metrik D. Metrik D kan ini. Karena ingin mencari ordonya, maka kita harus hitung banyaknya baris dan hitung banyaknya kolom. Banyaknya baris berarti yang ke bawah 1, 2, 3, ada 3 baris. Kemudian banyaknya kolom itu yang ke kanan berarti 1, 2, 3, 4, berarti ada 4 kolom. Jadi ukurannya adalah D3 kali 4. Artinya apa? Artinya bahwa metrik D ini mempunyai ukuran 3 baris 4 kolom.